Oke, silahkan duduk saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita simak beberapa informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ICC. Tapi sebelum itu, aku mau menyapa untuk saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ICC. Halo. Nah, kami sangat senang dan bersyukur untuk saudara yang baru pertama kali datang di gereja ICC. Dan untuk saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ICC, kami sangat sudah menyiapkan welcome gift yang bisa saudara ambil di meja informasi yang ada di lantai 6. Dan informasi selanjutnya, gereja ICC akan mengadakan Men's and Women's Gathering. Tanggal 11 Oktober 2024 pukul 18.30 di IPC Hall yang akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Rahmat dan Pastor Angela Rahmat from JPCC. Nah, kita bahas yang pria dulu ya. Nah, kami mengundang seluruh jemaat pria yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Jadi yang belum menikah harus datang juga ya. Untuk bersama-sama mengikuti Men's Gathering ini bersama Pastor Jeffrey Rahmat dengan tema The Leader in You yang akan dilakukan di ruangan ini di IPC Hall. Jadi di sana nanti kita akan belajar dan diperlengkapi tentang prinsip-prinsip utama tentang kepemimpinan nih teman-teman. Dan nanti para pria di tempat ini bisa melakukan perannya secara maksimal dan menjadi berkat untuk keluarga dan sekitarnya. Nah, di waktu yang sama, ladies akan melakukan Women's Gathering bersama Pastor Angela Rahmat dengan tema A Better Me. Nah, di sana ladies akan belajar bersama-sama bagaimana menemukan tujuan hidup dan juga menentukan peran wanita di dalam keluarga dan lingkungan sehingga menjadi berkat. Nah, pokoknya seru banget. Jadi ajak teman, saudara, dan keluarga atau pasangan juga untuk mengikuti acara ini karena ini jarang banget Pastor Jeffrey Rahmat dan Pastor Angela Rahmat nih. Jadi jangan lupa daftarkan diri Anda setelah ibadah ini di meja informasi di lantai 6. Dan informasi selanjutnya, gereja ICC akan mengadakan Business Seminar yang akan dibawakan juga oleh Pastor Jeffrey Rahmat tanggal 12 Oktober 2024 pada hari Sabtu pukul 8.45 pagi. Letaknya ada di IPC Hall juga dengan tema Business Breakthrough. Seminar ini ditujukan untuk para pengusaha ataupun pekerja ataupun saudara yang ingin memulai bisnis pertama Anda. Dan karena di sini kita bisa belajar tentang nilai-nilai yang paling penting untuk kita memulai usaha, memilih usaha yang tepat, dan juga mengembangkan bisnis kita yang paling penting lagi bisa menjadi berkat. Nah, pokoknya dijamin seru karena akan sangat diperlengkapi banget. Jadi jangan lupa daftarkan diri saudara untuk mengikuti acara ini ke meja informasi yang ada di lantai 6. Oke. Nah, saudara, di sini siapa yang rindu mengikuti perjalanan rohani ke Israel? Boleh angkat tangannya? Nah, kalau kata Pastor Chandra yang angkat tangan, terima imanmu. Oke, persiapkan diri saudara untuk mengikuti Tour iDiscipleship Trip bersama Pastor Chandra Sunjaya yang akan membantu kita mengenal lebih lagi akan kebenaran firman dengan berkesempatan langsung melihat keadaan di sana sesuai Alkitab dengan mendengarkan firman plus penjelasan lengkap di setiap tempat yang kita kunjungi. Pastinya akan banyak pewahyuan, doa yang terjawab, dan mukjizat yang terjadi. Sehingga ketika kita pulang, kita bisa memberikan kesaksian dan Tuhan yang dipermuliakan. Trip ini juga sudah menentukan jalur yang paling aman. Datang melalui Mesir dan melewati Israel dan pulang Indonesia melalui Jordania. Dan kita juga sudah menentukan maskapai pesawat salah satu yang terbaik yaitu Qatar Airlines. Jadi dari kedengarannya aja udah seru banget ya. Jadi mari kita menabung dan persiapkan waktu di tanggal 10 sampai 21 Maret 2025 which is tahun depan. Jadi mari kita sama-sama persiapkan. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi hotline ACC dengan Ibu Eva di 081 220 2-nya 3 kali, 1-nya 3 kali. Sekian informasi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Chandra Sunjaya. Jangan lupa catat,
lakukan dan bagikan setiap firman Tuhan yang kita dengar. Tapi sebelum itu mari kita saksikan video recap tentang kegiatan Retreat Volunteer. Terima kasih. I'm gonna put my trust in Jesus. I'm gonna put my trust in Jesus. I'm gonna do what Jesus says. I'm gonna put my trust in Jesus. His only word I will obey. I'm gonna put my trust in Jesus and not my confidence in man. I'm gonna put my trust in Jesus. I'm gonna put my trust in Jesus. I'm gonna put my trust in Jesus and take him at his word. Jesus is fair to me. Take me in my way. I must listen for his voice to guide me. It's Jesus' voice I must obey. To stay in the paths of righteousness and on the straight and narrow way. Hallelujah, amen. Praise the Lord. Siapa yang bersyukur dengan para volunteers yang ada? Boleh kasih tepuk tangan untuk semua yang sudah melayani. God is good, amin. Dan saudara yang sudah menjadi jemaat yang setia dalam gereja ini yang sudah ke-16 tahun, saya mengucapkan syukur, biarlah berkat Tuhan berlimpah dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami ucapkan syukur. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami sehingga apa yang kami dengar sungguh-sungguh bisa menjadi berkat dan kami bisa bertumbuh dalam kehendak Tuhan dan kami bisa hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut firman Tuhan pakai hamba-Mu dan urapi kami semua in Jesus name. Yang semangat katakan amin. Oke, jadi daftar diri saudara bulan Oktober cukup padat, acaranya tanggal 11 tadi sudah, 11 Oktober malamnya wanita dan pria akan diperlengkapi, lalu esok harinya tanggal 12 juga ada business seminar, daftar buruan ya, katakan sebelahnya cepetan daftar ya. Praise the Lord. Nah kemarin ada kabar gembira bahwa beberapa pastor kita, Pastor Andrew dan Pastor Yopi, dan salah seorang volunteers leaders kita sudah ada graduation day, boleh kasih tepuk tangan untuk mereka. Mereka sudah lulus di continuing belajar teologi ya di Singapura dan mereka baru saja dilantik di graduation kemarin dan saya percaya Tuhan akan pakai mereka lebih lagi. Oke. Nah saudara, kita akan belajar satu seri yang baru, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya berbicara tentang doa. Siapa di sini suka berdoa? Kok senyum-senyum? Suka berdoa ya. Kadang-kadang kita belajar banyak. Saya beri judul, by the way, The Heart of Prayer. So if you come at the first time, kalau saudara datang ke gereja ICC pertama kali dan saudara mau belajar tentang doa, this is the series for you. Ini serinya untuk saudara belajar, karena kita akan belajar banyak hal, sisi-sisi apa sih tentang doa yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Ya, apa landasan firman Tuhan sehingga Tuhan mau kita berdoa, bahkan berdoanya nggak jemu-jemu gitu. Ya, kita belajar tentang fondasinya, kita belajar bagaimana halangan doa terjadi. Ya, kita melihat bagaimana minggu depan kita akan belajar tentang doa Bapa Kami yang kita sering kali ucapkan di sekolah-sekolah, bahkan orang sudah hafal.
Tapi banyak hal sebenarnya yang Tuhan ingin ceritakan lewat firman-Nya bagaimana seharusnya kita berdoa. Tapi terlebih sebelum itu, siapa yang percaya bahwa Tuhan mau kita berdoa? Ya, Tuhan mau kita berdoa. Dan berdoa, saudara, seringkali kalau kita sudah ngalamin kesusahan, kita dalam kerjaan gitu ya, terus ngalami kesulitan, kita mencoba, segala pengetahuan kita udah dipakai. Network sudah dipakai, teman-teman sudah dimintai tolong, ya, usaha sudah dicoba, nggak taunya mentok, nggak ada jalan keluar. Dan seringkali kalau kita ada dalam posisi yang demikian, kita putus asa. Baru kadang-kadang orang pencet tombol paniknya dan berdoa. Ya. Dan seringkali dalam kehidupan kekristenan kita, doa itu jadi yang terakhir. Kadang-kadang kita lupa doa. Siapa yang pernah lupa doa? Cuma saya doang. Ya, kita semua seringkali bisa lupa doa. Kita nggak tahu bahwa kita sudah kerjain banyak hal, kita sudah memutuskan mau pergi kemana, mau memutuskan usaha baru apa, bikin toko online baru apa, pelayanan baru apa. Tiba-tiba kita baru ingat kita belum doa. Ya, kita belum berdoa. Padahal firman Tuhan ajarkan bahwa doa seharusnya jadi yang pertama-tama engkau lakukan. Amin. Ya, 1 Timotius 2 ayat yang pertama dikatakan pertama-tama. Katakan saya pertama-tama. Saya tahu semangatnya luar biasa yang kedua ini. Pertama-tama apa? Aku menasihatkan, naikkanlah apa? Permohonan. Kalau kita ingin mohon sesuatu, naikkanlah permohonan. Terus apa? Doa syafaat, doa untuk orang lain. Doa untuk bangsa ini. Dan ucapan syukur untuk semua orang. Dan itu seharusnya kita lakukan pertama-tama. Amin. Seharusnya itu yang jadi pertama. So prayer must be the first respon kita terhadap segala keadaan yang saudara hadapin. Sebelum kita ngambil keputusan, sebelum kita menghadapi sesuatu yang besar, bahkan dalam kehidupan kita, seharusnya kita berdoa. Itu yang pertama-tama seharusnya kita lakukan. Dan betul saudara, doa memang bukan segala-galanya. Ya, iman harus disertai dengan apa? Perbuatan. Tapi doa seharusnya menjadi your first response dalam kehidupan ini. Makanya saya tulis ini, prayer is not everything. Yes, prayer is not everything. Doa itu memang bukan segala-galanya. Cukup dengan doa. Tetapi prayer is the first thing. Prayer, doa adalah yang pertama-tama seharusnya kita lakukan. Nah saudara, sebelum kita bahas lebih jauh, kali ini saya dapatkan satu pesan Tuhan bagi kita semua. Bagaimana kita bisa berdoa dengan efektif. Ya, bagaimana kita bisa berdoa, siapa yang kalau doa pengen dikabulkan? Kok angkat tangannya kurang? Yes, gitu dong ya. Kalau kita doa, kita mau Tuhan kabulkan doa kita. Itu sebabnya kita berdoa, saudara. Nah, saudara, bagaimana mengalami doa yang bisa efektif sehingga mendapatkan jawabannya? Nah, sebelum itu kita harus belajar dulu apa yang Yesus telah perbuat. Dan apa yang Yesus telah terima yang Bapa berikan kepada dia. Jadi pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia selesai menebus dosa manusia. Dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika dia setelah bangkit, Yesus katakan ini dalam Matius 25 ayatnya ke-28 ayatnya ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, sama-sama 2, 3. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus katakan kepada dia setelah kebangkitan, setelah dia selesaikan penebusan dosa di kayu salib, setelah dia dibangkitkan, Yesus katakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Dan kepada Yesus telah dianugerahkan nama di atas segala nama. Dalam Filipi 2 ayat 19 dikatakan demikian. Kepada Yesus diberikan nama di atas segala nama. Dan itu yang Yesus telah terima ketika dia selesai
menebus dosa manusia, dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah saudara, tetapi pekerjaan Tuhan di bumi ini belum selesai. Ya, Tuhan rindu gak ada seorang pun binasa, gak ada seorang pun terhilang, sehingga Tuhan bisa membangkitkan mereka pada akhir zaman. Tuhan rindu orang bisa berbuah banyak. Tuhan rindu murid-murid, anak-anak Tuhan Yesus, bayi-bayi rohani, orang yang baru terima Tuhan bisa tumbuh jadi dewasa, menjadi murid Yesus dan berbuah banyak. Ya, itu di sisi Tuhan. Apa yang menjadi kehendaknya bagi dunia ini. Dan setiap orang percaya, siapa yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya kita sudah diselamatkan. Berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan. Meskipun secara jasmani mungkin kita nggak lihat perubahan. Kita kayak orang biasa aja, tetapi sesungguhnya saudara dan saya sudah memiliki tempat di sorga. Amin. Efesus 2 katakan demikian. Efesus 2 ayatnya keberapa tuh? 6. Dan di dalam Yesus, yang ada di dalam Yesus, katakan amin. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di sorga. Setiap kita, apapun jabatan kita, pengalaman kita, dari mana keluarga kita datang, setiap kita yang sudah ada di dalam Yesus, telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah menjadi ciptaan baru. Dia sudah jadi ciptaan yang baru, rohnya telah hidup kembali dan Roh Kudus tinggal di dalam dia. Setiap kita memiliki tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Setiap kita. Dan kepada kita, Tuhan telah mempercayakan untuk menjalankan apa yang menjadi kehendaknya di bumi. Dalam 2 Korintus 5 dikatakan begini, ayat 19. Allah, ini dasar firman-Nya dulu ya sebelum kita bahas hal-hal yang praktis. Allah ya, mendamaikan dunia dengan apa? Dirinya. Oleh siapa? Yesus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan Bapa telah mempercayakan berita apa? Pendamaian itu kepada kami, kepada kita semua. Jadi Yesus di sorga, Bapa di sorga, bukan saja dia selesai penebusan dosa, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi dia juga mempercayakan pelayanan berita pendamaian ini kepada setiap kita. Sehingga kehendak Bapa di sorga masih terus berlanjut sampai hari ini. Sampai Yesus datang kedua kali. Yang mengerti katakan amin. Jadi kepada kita setelah Tuhan berikan kepercayaan, saudara. Telah Tuhan berikan kepercayaan dan bagaimana kita bisa menghidupi kepercayaan yang Tuhan berikan. Ya. Bagaimana dalam setiap hari di kantor, di rumah, di tempat kerja, dalam pelayanan kita menggenapi pelayanan pendamaian tadi yang Tuhan sudah percayakan sama kita. Sehingga kehendak Tuhan di sorga terjadi di bumi. Dan pertanyaannya adalah begini. Bagaimana caranya kita dipakai Tuhan supaya kehendak Bapa di sorga terjadi lewat hidupmu. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Dan Tuhan kasih kita firman ini. Dan firman ini sudah dikatakan dan firman ini sudah terjadi. Mari saudara lihat ini. Are you ready? Matius 16 ayat 19. This is powerful. Powerful banget ayat ini. Oke? Kepadamu. Katakan sebelahnya kepadamu. Apa? Akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Sudah punya kunci kerajaan sorga. Kunci itu apa? Dengan kunci itu kita bisa ngapain? Apa yang kau ikat di bumi, di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini, terlepas di surga. Hubungan surga dengan dunia ada dalam kunci ini.
mendatangkan kehendak Allah di sorga bagi dunia ini ada dalam kunci ini. Dan kunci ini telah Tuhan berikan kepada kita setelah Yesus dibangkitkan. Kepada setiap kita Tuhan telah memberikan kunci. Kunci itu apa sih? Kunci itu akses. Kunci itu adalah power. Ya, kalau saudara punya kunci, saudara bisa punya akses untuk buka pintu rumahmu. Dan kau masuk ke sana. Hanya kau yang punya. Dan kepada setiap kita, Tuhan telah memberikan kunci kerajaan sorga. Katakan saya kunci kerajaan sorga. Dengan kunci itu kita bisa membuka dan menutup pintu. Dan firman Tuhan katakan apa yang saya undang Andrew bisa maju ke depan. Boleh kasih semangat dong sama Andrew. Thank you Andrew. Anggap aja ya, anggap aja. Ini di bumi, ini di surga. Siapa yang mau kehendak Tuhan terjadi di bumi? Seperti di surga. Oke. Dikatakan kepada kita Tuhan berikan apa? Kunci. Ini kuncinya ya. Tuhan berikan kunci sama kita. Nah nanti cerita lagi ya. Dan apa dengan kunci itu? Apa yang kau ikat? Di mana? Bumi. Terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi dulu, terlepas di surga. Dalam bahasa aslinya, lepas dan ikat itu bisa tampilkan. Ikat itu bind. Deo bahasa aslinya. To tie, to forbid, to prohibit. Lepas itu loose, to loose. To undo, to dissolve, to break, to destroy, to set free. Ya. Kalau bicara ikat itu bicara tentang sesuatu yang belum terjadi, saudara tahan. Jangan terjadi. Itu ikat. Kalau bicara lepas itu sesuatu yang sudah terjadi, dibinasakan. Enggak terjadi lagi. Ya, di-destroy, di-undo, di-dissolve, di-break, di-set free. Sesuatu yang sudah terikat, terlepas. Dan ini terjadi ketika orang pakai kunci yang Tuhan telah berikan dalam hidupnya. Kalau dia ikat, terikat di surga. Dia lepas, terlepas di surga. Kasih tepuk tangan untuk Andrew. Thank you. Nah saudara, ini sesuatu yang Tuhan percayakan. Katakan sebelahnya kepadamu, tepuk pundak sebelahnya. Bro, sis, kepadamu Tuhan sudah kasih kunci loh. Kerajaan sorga. Nah dengan kunci ini adalah untuk membukakan pintu yang menghubungkan sorga dengan dunia. Yang mengerti katakan amin. Dan kepada setiap kita Tuhan telah memberikan kunci kerajaan sorga. Sehingga apa yang terjadi kehendak Bapa di sorga terjadi di bumi. Yang udah mau semangat berdoa katakan amin. Oke ya, lanjutin lagi ya. Dan bukan hanya kuasa, tetapi Tuhan juga kasih kita otoritas. Saudara, kuasa sama otoritas beda. Kuasa itu kayak pistol. Polisi Tuhan dikasihkan pistol sama komandannya. Berarti itu kuasa. Tapi selama belum ada undang-undang, dia nggak boleh pakai itu sembarangan. Tapi ketika ada undang-undangnya, itu otoritasnya. Tahu kapan harus dipakai, tahu nggak boleh dipakainya kapan. Dan kepada kita Tuhan bukan saja berikan kunci atau kuasa, Tuhan kasih kita otoritas. Dan otoritas itu adalah ini saudaraku. Dalam Yohanes 14 ayat 14 dikatakan begini. Kalau kamu minta kepadaku dalam namaku, kata Tuhan Yesus apa? Aku akan lakukan. Itu otoritas. Jadi Tuhan kasih kita bukan hanya kunci kerajaan sorga, dia kasih kita nama Yesus. Dan itu adalah otoritas yang kita terima. Dan nama itu adalah nama di atas segala nama. Sehingga itu dengan demikian nama
Dengan demikian kita bukan hanya terima kuasa, kita telah menerima otoritas daripada Tuhan. Sehingga kehendak Bapa di sorga terjadi apa? Di bumi. Akses itu kebuka, saudara. Surga terjadi di bumi, surga terjadi di bumi. Ketika orang mau pakai kunci itu. Dan kalau kita doa dalam nama Yesus, pastor, apa sih artinya doa dalam nama Yesus? Apakah hanya mengucapkan begitu aja? Sudah doa dalam nama Yesus artinya gini. Pada waktu kita bilang dalam nama apa? Tuhan Yesus. Berarti kita ini meminta kepada Bapa on behalf of Jesus. Sama seperti Yesus yang meminta kepada Bapa. Bukan tentang apa yang kita telah perbuat, tetapi apa yang Yesus telah perbuat, itu dasarnya. Menurut kebenaran, kuasa, dan otoritas yang Yesus miliki. Makanya kalau kita berdoa, kita mintanya dalam apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Makanya kita meminta segala sesuatu, minta sama Bapa di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Karena itu otoritas kita. Sama seperti Yesus sendiri yang meminta kepada Bapa di sorga. Haleluya. Dan Tuhan mau mendatangkan kehendaknya terjadi di bumi lewat kehidupan saudara asal kita menggunakan kunci yang Tuhan sudah berikan. Nah bayangin ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang diberkati katakan amin. Bayangin ya, Tuhan tuh sudah kasih kita kuasa. Tuhan tuh kasih kita otoritas. Dan Tuhan mau ini jangan disia-siakan. Makanya cara Tuhan bekerja di dalam dunia ini, dia bekerja mendatangkan kehendaknya di dalam dunia ini lewat kehidupan anak-anaknya. Tuhan bisa gak kerja independen sih? Bisa. Tapi dia memilih untuk tidak bekerja sendiri. Dia memilih untuk bekerja lewat kehidupan saudara. Katakan sebelahnya, Tuhan mau kerja lewat hidupmu. Loh kenapa pastor? Karena Tuhan sudah kasih kita otoritas. Tuhan sudah kasih kita kunci kerajaan sorga. Tuhan ingin dan Tuhan telah melibatkan kita di dalam pekerjaannya di bumi. Makanya kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Bahwa kita disebut kawan. Katakan saya kawan. Kita ini kawan. Sekerjanya siapa? Allah. Wih, gini-gini kawan sekerja Allah saudaraku. Jadi apa yang Allah mau, kerinduan Allah di sorga, kepinginnya apa di sorga, Tuhan mau mengerjakannya di bumi lewat kehidupan saudara dan saya karena kita adalah kawan sekerjanya. Amin. Dan kepada saudara dan saya telah diberikan kuasa dan kepada kita telah diberikan otoritas. Makanya dan otoritas itu ada di dalam doa. Setiap orang percaya. Dan doa menghubungkan apa yang terjadi. Membuka akses apa yang terjadi di sorga terjadi di bumi. Dan saya tulis ini saudaraku. Doa akan membuka jalan bagi Tuhan untuk mengerjakan kehendaknya di bumi. So prayer is not. Doa itu bukan tentang cerita kesusahan kita dan sebagainya, meskipun itu bagian yang penting, tetapi sesungguhnya doa adalah jalan yang Tuhan berikan, ya, supaya Tuhan bisa mengerjakan kehendaknya di bumi. Tuhan dapat, saya tulis lagi yang lain, Tuhan dapat turut bekerja waktu kita berdoa. Itu saudara. Sudah tahu alasannya kenapa kita doa? Supaya Tuhan bisa bekerja. Karena kepada kita Tuhan sudah kasih apa? Kunci. Apa yang kau ikat? Terikat. Apa yang kau lepas? Terlepas. Haleluya. Makanya perlu berdoa. Tepuk pundak sebelahnya. Kudu doa. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Makanya kalau saudara mengerti bahwa Tuhan berikan kita kunci dan kunci itu ada di dalam doa kita. Saudara ketika kita pakai kunci itu ada terjadi sesuatu di bumi terikat di sorga. Dilepas di bumi terlepas di sorga.
Makanya kita perlu datang berdoa. This is the most powerful prayer. Apa sih doa yang paling efektif? Adalah doa yang sesuai dengan kehendaknya. Ya. Karena doa adalah jalan bagi Tuhan mengerjakan kehendaknya di bumi. Maka doa yang paling efektif adalah kalau saudara mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Coba kita buka 1 Yohanes 5 ayat 14. Yang semangat belajar katakan amin. Nah ini loh. Inilah keberanian percaya kita kepadanya. Bahwa ia mengabulkan doa kita. Yang mau dikabulkan katakan amin. Dia kabulin loh doa kita. Koma. Ini. Yuk sama-sama 2, 3. Jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Menurut kehendak Tuhan. Di dalam doa kita tahu kehendak dia apa. Kita tahu mengenal, ini loh kehendak Tuhan. Inilah firman Tuhan. Yang Tuhan mau terjadi di bumi. Dan ketika kita terima itu, kita tahu itu, apa sih kehendak Tuhan bagi keluargaku? Apa sih kehendak Tuhan bagi pekerjaan, bagi kesehatan? Siapa yang percaya oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh? Itu kehendak Tuhan, saudara. Kesembuhan adalah kehendak Tuhan. Makanya kalau doa untuk kesembuhan, kita nggak bilang begini, Tuhan kalau ini kehendakmu. Enggak. Karena kita tahu itu kehendak Tuhan. Haleluya. Doa yang paling efektif adalah pada waktu kita kenal kehendaknya apa. Dan ketika kita berdoa sesuai di atas firman Tuhan itu, maka Yesaya 55 ayat 11 dikatakan apa? Firman yang keluar dari mulut Allah nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, ia akan melaksanakan, saya baca highlightnya, apa yang ku kehendaki, kata Tuhan, dan apa? Dan akan berhasil. Doa itu akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi sebelum kita berdoa, saudara, pertanyaannya gini, apakah kita tahu kehendak Tuhan? Saya ulangi ya, sebelum saudara berdoa, saudara tanya dulu, Tuhan kehendaknya apa? Dan karena ketika kita berdoa sesuai kehendaknya, itu adalah doa yang efektif. Itu adalah doa yang dikabulkan. Dalam Yakobus 5 dikatakan demikian. Ayat 16. Doa orang, yuk sama-sama. Ini hafal ya pasti semua lah ya. 2, 3 apa? Doa orang benar, yang benar bila besar kuasanya. Bahasa Inggris ya, yuk. 2, 3. The prayer of a righteous person has great power. Why? As it is working. It is working. Doa orang benar. Yang benar adalah doa orang yang sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita tahu inilah kehendak Tuhan bagi usahaku. Inilah kehendak Tuhan bagi panggilan hidupku. Inilah kehendak Tuhan bagi gereja ini. Inilah kehendak Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Inilah kehendak Tuhan bagi masa depanku. Dan ketika seseorang menangkap, ini yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu dia berdoa atas dasar firman ini. Tuhan, aku tahu ini kehendak-Mu. Firman itu gak akan kembali dengan sia-sia, saudaraku. Akan berhasil. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. It has great power. Saya minta boleh keyboardis ke depan. Great power. Why? As it is apa? Working. Doa jadi efektif. Makanya pertanyaannya dalam doa, saudara, apakah kita tahu kehendak Tuhan apa? Pastor, kalau saya nggak tahu gimana? Cari tahu dulu. Amin. Kok nggak ada amin? Mintalah. Yuk sama-sama apa? Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka kamu akan terima. Kalau saudara tahu kehendak Tuhan, minta.
kau terima. Terus apa lagi ya? Carilah. Lanjutin dong, bantu saya apa? Carilah. Kalau saudara nggak tahu kehendak Tuhan, cari dulu. Kamu akan dapat. Kalau tahu kehendak Tuhan, Tuhan berikan aku pasangan hidup. Tahu nggak saudara itu kehendak Tuhan? Beranak cucu ladang pertama banyak, itu kehendak Tuhan. Kalau engkau tahu, minta. Kalau saudara nggak tahu, tadi apa? Cari. Dan apa? Ketuk. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Doa itu harus ada persistensinya, ketekunannya. Pintu akan terbuka bagi saudara. Makanya paling penting ini, kalau saudara lupa khotbah yang lain, saudara, ingat ini aja. Begitu mau berdoa, tahu nggak kehendak Tuhan apa? Bagi pekerjaanmu, bagi kehidupanmu, bagi masa depanmu. Kesaksian ya. Ini ada istri saya. Saya ini usahakan karena anak 5. Kok ketawanya paling kenceng. Anak 5 ya. Banyak dong. Boleh gak tepuk tangan untuk istri saya dong? Ya ini, this is, saya gak bisa hari ini ada loh kalau Tuhan gak kasih dia loh, beneran. Dia penolong yang baik dan setia luar biasa. Dia pendoa saya by the way. So thank you for being my wife ya. Tahun ini kita anniversary ke-25 tahun. Nah kami suka liburan, ya karena seperti kewajiban aja harus liburan. Karena anak 5 ya punya waktu spend time with them. Dulu waktu kecil, saudara, saya pergi ke sebuah tempat dengan kakak saya juga ada di situ. Kami pergi satu bus main gitu ya, ke sebuah tempat di luar negeri. Terus masih kecil-kecil biasalah ya minta apa gitu ya. Kamu liburan mau dapetin apa? Mau apa gitu, lu ngobrol-ngobrol. Terus pas lagi perjalanan dia bilang gini, kita mau lihat beruang katanya. We wanna see a bear. Karena mereka dengar bahwa di daerah itu ada beruang. Terus saya bilang gimana ceritanya ya? Kalau kebun binatang kamu ketemu beruang. Kalau di jalan ketemu beruang. It's quite a miracle. Mujizat itu. Dan kami pergi sama tour leadernya, ada jalan di situ pakai bus, pakai jeep gitu. Saya bilang sama dia, "Sir, can I ask you something? Boleh nggak saya tanya sama kamu? Can you find us a bear? Boleh nggak kamu tolong saya temukan beruang?" Dia bilang, "I haven't seen one." Saya sendiri belum pernah lihat. Oh, okay, that's difficult. Lalu kami masuk dalam bus, lagi jalan, wah ini. Terus tiba-tiba saya ingat. Yesus bilang gini kepada Petrus, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan, kamu akan dapatkan itu." Ya, Tuhan punya kuasa atas binatang-binatang, ikan-ikan. Suatu hari yang lain, Yesus ngomong sama Petrus, "Petrus, kamu mancing deh. Ikan pertama kamu ambil, kamu buka mulutnya. Di situ ada uang. Untukku dan untukmu." Oh, saya ingat firman itu, saudara. Lalu saya berdoa, saya bilang sama anak-anak, "Doa, kamu doa. Siapa tahu kamu lihat dalam perjalanan, tiba-tiba lihat beruang di situ." Kamu doa, jadi semua doa, saudara. Di bus berdoa. Tapi saya doanya begini, saudara. Dalam nama Yesus, beruang dengar kamu. They don't know. Mungkin my wife doesn't know it. Saya bilang, di dalam nama Yesus, muncul kamu. Dalam nama Yesus. In a few minutes, kami lagi jalan, saudara. Beruang itu muncul, saudara. Di pinggir jalan. Di tengah tol. Ada dia. Kita semua. Tuh leadernya juga, wah. Semuanya kaget.
Saya juga, wah, kaget saudara. We see a bear. Saudara, ketika engkau tahu firman Tuhan dan kehendak Tuhan, doa berdasarkan itu, maka sesuatu terjadi, saudara. Cerita lagi ya. Anak saya graduation S1 di luar negeri, pada waktu itu mau foto. Dia sukanya foto-foto gitu. Foto keluarga. Dia udah siapin, udah lulus, mau lulusan foto bareng gitu ya. Dan foto barengnya lokasinya di sekolah. Wah, kami sudah siap, orang tua saya ada di situ, udah siap-siap. Wow, udah pas lagi jalan. Pas lagi jalan ke sekolah, saudara. Saya lihat langit hitam, mendung, mulai gerimis. Ini saya lihat. Ini sekolahnya. Wah, deg-degan saudaraku. Deg-deg. Gimana ini? Dia udah pakai payung tuh. Yang merah itu payungnya, saudara. Udah gerimis. Saya bilang gini, kalau ini hujan, bubar tukang fotonya, bubar semua acara ini. Tapi pada waktu saya di mobil, saya doa. Tapi saya tahu Tuhan ingatkan kalau doa kan harus berdasarkan firman. Saya ingat firman. Kalau kamu berkata kepada gunung itu, terangkat dan tercampak ke laut. Kalau kamu percaya gak bimbang hatimu, apapun yang kau katakan akan terjadi bagimu. Firman itu muncul. Saya buka kaca, orang-orang saya gak tahu. Mungkin lagi stres juga, karena udah mulai gerimis. Saya buka kaca, dalam nama Yesus, aku berkata kepada awan, pinggir kamu semua, dalam nama Yesus. Sudah tahu apa yang terjadi? This is what happened. In a few minutes. This is what. And this is true story. Ini bukan editan ya. Benar-benar terjadi. Dan mereka bisa foto bareng. Pada waktu saya foto bareng, saya nangis. Karena saya dapat kesaksian bahwa Tuhan bekerja ketika kita mengetahui kehendaknya. Saya dong berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya kalau doa, cari kehendak Tuhan dulu apa. Kalau engkau tahu, minta. Kalau nggak tahu, pastor, cari dulu. Oh, pastor, saya tuh saldo di bank kurang melulu. Pas lagi lihat saldo tidak mencukupi. Bahasa Jermannya, kumaha, gimana ini? Kamu harus tahu kehendak Tuhan bagi keuanganmu apa. Wah, firman Tuhan bilang, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan. That's the basis of your prayer. Kamu bawa itu sama Tuhan. Tuhan, firman-Mu katakan Engkau turut. Kau akan mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan-Mu dan kemuliaan yang ada dalam Yesus. Bukan menurut keadaan. Bukan menurut ekonomi. Siapa bilang Tuhan cukupkan kita menurut ekonomi? Tuhan cukupkan kau menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Yesus. Dan ketika kau berdoa atas firman tadi, aku percaya engkau cukupkan aku. Terima kasih Tuhan. Dan mengucapkan syukur. Ketika saudara mengucapkan syukur, saudara percaya engkau telah terima itu. Dan kalau orang terima, dia bilang apa? Thank you. Saudara bilang, terima kasih Tuhan. I receive it. Thank you Jesus. Then you will receive it. Maka engkau akan terimanya. Sudah diberkati? Minggu depan kita lanjutkan kembali apa yang bahas tentang doa ya. So don't miss it ya. Jangan miss hari ini. Minggu depan kita akan bahas tentang doa Bapa kami. Karena banyak hal yang kita bisa pelajari. Ya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kepadamu Tuhan telah berikan apa? Kunci. Tahukah saudara kunci ini apa? Adalah firman Tuhan. Kunci ini adalah setiap kehendak Tuhan. Kalau kau pakai, mengikat, akan terikat di surga. Kalau lepaskan, akan terlepas di surga. Kalau doa, cari kehendak Tuhan dulu.
untuk keluargamu, pekerjaanmu, masa depanmu, pelayanan saudara. Dan ketika engkau berdoa sesuai dengan firman-Nya, kehendaknya, kau membuka surga bekerja, mengubahkan kehidupan saudara. Mari kita tutup, pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan satu lagu yang tadi ya. Kasih Tuhan Yesus. Syikiraboko yashirin. Mari angkat tangan kita ucapin syukur dulu ya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik. Kau baik Tuhan. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung Kami terhubung kepadamu Tuhan Yesus. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari pejamkan mata saudara. Di tempat ini ada yang dalam kesulitan keuangan, kau datang. Kau gak tahu bagaimana engkau keluar dari masalah itu. Kau sudah coba banyak hal. Firman Tuhan katakan Allah akan mencukupkan segala kebutuhan di dalam Kristus Yesus. Kau terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tempat ini ada yang sedang di dalam persimpangan. Kau gak tahu apa yang harus kau lakukan. Jalan mana yang kau harus kau tempuh. Banyak pilihan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kau gak tahu. Padahal keputusan itu sangat penting. Firman Tuhan katakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan adalah jalanmu. Tuhan akan bukakan bagimu dalam nama Yesus. Ada di antara kita yang sedang menderita, sedang dalam kesusahan, dalam pencobaan, dan kau gak tahu kenapa permasalahan bertubi-tubi datang dalam hidup. Dan kau sudah mencoba bagaimana keluar dari masalah itu. Kami gak dapat, kayaknya semua jalan kayak tertutup. Tapi hari ini dengar firman Tuhan. Pada waktu engkau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Maka itu sekarang ini di dalam nama Yesus, terima jalan keluar bagimu. Tuhan akan membukakan jalan bagimu. Engkau yang sedang berdoa untuk keluargamu. Kau melihat keadaan yang mungkin jauh daripada harapanmu. Kau lihat keluargamu, kau lihat anak-anakmu, dengar firman Tuhan. Anak-anakmu akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan besar kesejahteraan mereka. Dan mereka anak cucu orang benar, firman Tuhan katakan akan perkasa di bumi. Aku perkatakan keperkasaan di dalam nama Yesus bagi keluarga, bagi anak cucu, bagi generasi-generasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kau pakai kami semua untuk menggenapi kehendak-Mu dalam dunia ini. Lewat setiap doa kami Tuhan. Kami mau mengikat dan melepaskan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kehendak-Mu terjadi di muka bumi. Makasih Bapa, kami ucapkan syukur dan kami pulang dengan sukacita. Dan kami tahu satu hal, persekutuan dengan Tuhan gak pernah kembali dengan sia-sia. Mari angkat kedua tangan saudara, buka hatimu. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan Dia melindungi saudara. Malaikat yang berkemah di sekelilingmu.
Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan akan memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah dan hikmat yang kau perlukan. Oleh hari ini, ketika engkau berdoa, surga terbuka. Apa yang kau ikat akan terikat di surga. Apa yang kau lepas akan terlepas di surga. Cari kehendak Tuhan, kenali kehendaknya. Maka kehendaknya akan terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Saudara terima ini, ucapkan syukur. Katakan amin. Haleluya. Mari katakan kiri kanannya, depan belakang. Happy Sunday. Dan sampai jumpa minggu depan ya. Bawa teman-teman dan keluarga kita sama-sama belajar tentang doa. God bless. Bye-bye.